Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Hari ini Senin 19 April 2021, hari biasa pekan ketiga Paskah. Bacaan pertama, pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai 15. Mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan roh yang mendorong dia berbicara. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara banyak orang. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil dari Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan harian diambil dari Inspirasi Batin tahun 2021. Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Menjadi pekerjaan utama yang dikehendaki oleh Allah Bapa bagi kita semua, sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus bagi kita. Konteks pengajaran mengenai roti hidup yang diberikan membawa kepada kesadaran untuk menghayati anugerah besar dalam gereja, khususnya mengenai anugerah perayaan Ekaristi dan Sakramen Maha Kudus. Kita perlu menempatkan aneka pekerjaan dan tugas kita, serta mengetahui apa yang menjadi pekerjaan utama kita dalam hidup sehari-hari. Dalam aneka kesibukan, mulai sejak bangun pagi, mengisi seluruh hari, hingga akhirnya sore dan malam hari, apa yang kita lakukan? Masing-masing dari kita punya pekerjaan pokok, apa yang kita kerjakan dalam tugas-tugas pokok itu, dan bagaimana cara kita bekerja. Apakah kita bekerja dengan baik kalau diawasi oleh yang lain, atau selalu bekerja penuh perhatian karena sadar akan tanggung jawab dan tugas, sambil memberi makna dalam kebersamaan dengan staf yang lain untuk saling memberi aura baik dalam ruangan kerja kita. Si jahat mudah menggoda untuk banyak bergosip, tidak efektif bekerja karena selalu disertai dengan mengintip gawe untuk kemudian iseng-iseng dengan relasi-relasi yang banyak mengisi waktu dengan hahaha di sosial media tanpa topik yang jelas. Keberanian untuk fokus dalam pekerjaan pokok kita dan mengatur waktu dengan baik untuk isian hidup kita menjadi tanda kesungguhan dalam mengerjakan tugas pokok. Gereja Katolik mengajarkan bahwa karya keselamatan Allah dilaksanakan oleh Yesus Kristus yang menjadi manusia dan mewartakan kabar gembira keselamatan. Namun akhirnya, karya penebusan itu diselesaikan dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya yang terangkum dalam misteri Paskah demi keselamatan umat manusia. Maka, kalau Yesus mengundang kita untuk percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, kita semua telah mendapat jaminan keselamatan dari apa yang dilakukan, bahkan dipersembahkan secara tuntas oleh Yesus Kristus dalam seluruh hidupnya. Kehadiran kita melalui perayaan Ekaristi,
yang dilanjutkan dengan sujud syukur di hadapan sakramen Maha Kudus melalui adorasi, menjadi kesempatan untuk mengalami kehadirannya yang menyelamatkan. Warisan indah ini selalu tersedia bagi umat Katolik secara luas dan di berbagai gereja maupun di kapel adorasi Ekaristi. Semoga anugerah sedemikian besar ini dimanfaatkan untuk perkembangan hidup rohani dan oleh rasa batin kita. Tentunya kita ingat teguran pada hari Kamis Putih serta adorasi Ekaristi yang setiap saat dapat kita ikuti manakala hadir di dalam kapel adorasi Ekaristi, menjadi kesempatan untuk mewujudkan perintah Tuhan agar kita berdoa dan berjaga sekurang-kurangnya 1 jam. Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dia yang telah diutus Allah selalu hadir dalam sakramen Ekaristi serta dalam sakramen Maha Kudus yang diwariskan dan dibuka seluas-luasnya bagi umat melalui adorasi Ekaristi. Semoga kekayaan rohani ini meneguhkan hidup dan cara bertindak kita menghadapi situasi sehari-hari dalam kekuatan dan langkah iman.